Halo, perkenalkan nama saya Dwi Mirsya Gracia Aweru dengan NIM E1101211035. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar bagi para mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini ada 4 pertanyaan beserta jawabannya juga. Disimak baik-baik ya. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Nah, jurnalistik masuk ke dalam disiplin ilmu komunikasi dan menjadi bagian dari komunikasi massa. Karena secara umum, jurnalistik merupakan suatu proses penyampaian informasi melalui pengumpulan bahan, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut melalui media massa. Seperti yang kita ketahui, bahwa cara untuk kita berkomunikasi itu ada banyak, dan salah satunya adalah komunikasi melalui media massa. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana sih bentuk sejarah jurnalistik dari awal muncul hingga sekarang? Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Pria berkebangsaan Jerman itu adalah seorang pandai logam dan penemu yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Termasuk alloy, logam huruf, dan tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. Surat kabar melalui media ini menjadi media utama jurnalis sejak 1700-an. Dengan majalah ditambahkan pada abad ke-18, radio dan televisi pada abad ke-20, dan internet pada abad ke-21. London selalu menjadi pusat utama jurnalisme Inggris, diikuti dari kejauhan oleh Edinburgh, Belfast, Dublin, dan kota-kota regional. Hingga pada masanya, jurnalisme pada saat ini tidak hanya ada dalam bentuk cetak, namun telah merambah ke berbagai platform seperti media online. Tulisan tidak hanya menjadi kunci dalam pemberitaan, namun juga didukung dengan adanya gambar, video, animasi, ilustrasi, audio, dan berbagai aspek lainnya. Perkembangan teknologi dan adanya internet telah ikut mempengaruhi proses penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang awalnya memakan waktu yang lama serta menggunakan media yang terbatas, sekarang dapat diakses hanya dalam hitungan detik oleh semua orang di dunia ini. Hal ini mempengaruhi cara kerja untuk seluruh jurnalis yang dari awalnya susah untuk menyebarkan informasi, namun sekarang dapat menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik saja. Yang ketiga, ada sistem-sistem pers yang ada di dunia. Berikut ini ada 4 teori pers menurut Siebert, Peterson, dan Charm dalam bukunya yaitu Four Theories of the Pers. Teori yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoriten. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa,
Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diingin penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Kemudian, teori pers yang kedua adalah teori pers liberal atau teori pers bebas. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kehidupan ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, serta menjaga hak warga negara dan memberi hiburan. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi. Sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah. Ciri pokok dari pers komunis tersebut yaitu yang pertama, media berada di bawah pengendalian pekerja karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Kemudian, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers. Kemudian untuk teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori tanggung jawab sosial beransumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir ada peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran media yang tersedia.